Selamat pagi, sahabat Garis Forex. Kita bertemu lagi di hari Jumat 26 Juli 2024. Saya ditemani oleh Miss Sandi. Kita akan membahas market Halo, review. selamat pagi. Ya, kita akan membahas apa aja, Bu, untuk hari ini? Tanggal 26 Juli ya Pak, di penghujung bulan Juli, market tinggal hari ini akhir weekly sama dengan minggu depan tinggal 3 hari aktif ya Pak ya. Jadi menurut saya nanti penting kita akan lihat chart monthly. Kita akan memprediksi kira-kira nanti bulan ini tutup di berapa. Seperti biasa, kita akan bahas market yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat gadis forex di XAU USD atau emas ya Pak. Kemudian kita Ya, nanti akan coba ke oil sama Bitcoin. Kayaknya untuk mata uang cukup dulu deh. Sama mungkin oke. kita lihat pergerakan untuk di XY ya Pak. Di chart kita ada XAU-USD untuk Oke, time frame daily. daily ya Pak. Nah, bisa Yes. dikecilin sedikit Pak. Oke. Sebentar, Pivotnya Pak berubah. Ando, Pivotnya sebentar, Bu. pivotnya berubah ya? Boleh, Pivotnya ini saya boleh daily. dibacakan? Sebentar, pivotnya saya auto aja. Hmm. Oke. Hmm. Sekarang Pivotnya di berapa? di 2376 pivot ada di 2334, Bu. Dua Dua tiga 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 empat tiga. ya. Sorry, 2333 Dua tiga pivot. tiga tiga berat. Ya, Berarti sekarang berada di area resisten satu ya. ya, betul. Betul, di area resisten satu itu untuk daily. Ada potensi menurut saya sih akan coba tembus atau akan coba area 2380 sampai 2385 Pak. Eh, Tes ke situ dulu. Kalau memang di situ nanti ada rejection, nah potensinya menurut saya masih turun ke pivotnya ke 2330-an ya, ke 2330-an situ untuk Oke, daily-nya. daily ya. Oke. Kita masuk time Oh, frame H1. H1. Ya. Nah, oke, kita bahas H1 dulu sebelum nanti saya info yang semalam. Nah, H1, H1 itu juga itu Pak ada candle sebelum dia turun Ya, atasnya lagi. Atau, ini ya. nah itu area berapa Pak? Ini area 81 sampai 73. Yes, yes. Nah, itu area itu yang akan dicoba tes sama XAU USD ya menurut saya. Kalau itu tidak break ke atas, berarti ada rejection, ada potensi Hmm. dia turun Ya. dan akan tembus kemungkinan ke 2350 lagi sampai dengan 2330 Tapi kalau untuk break, pergerakan harga tuh. Kalau break break dari akan balik naik ke atas, ya sekitar atas ya. 2400-an lagi. Oke. Baik, Oke. sahabat Nah, garis yang forex itu. Tadi kalau oke, break dari area 2382, ini break bisa potensi ke 2400. Tapi jika dia yes, rejection akan ke 2350, Bu ya. yes betul Pak. Oke. Yang menarik Pak, semalam itu saya mengikuti live YouTube juga dengan salah satu broker ya. Ya. Kemudian waktu itu harganya masih di sekitar 2363. Di time frame M15 saya melihat ada divergen. Oh, Divergen di divergen. bawah. Jadi waktu itu saya tanya apakah kira-kira gold ini mau rebound dan ternyata benar itu rebound. Nanti ada video tersendiri kita akan buat edukasi informasi soal cara Divergen. bagaimana betul membaca divergen. Gitu ya, Pak. Oke, siap. Kita Oke, tunggu secepatnya, Bu Sandi ya, untuk video siap. divergen. Yes, oke. Oke, lanjut. Kita ke mana dulu? Bitcoin, atau Forex? Oil dulu boleh, Pak. Oil dulu boleh. Oil karena kemarin benar-benar naik. Yes. Ini time frame H1. Wah, naiknya bagus. Satu. Yes, Ya. kita lihat daily dulu, Pak.
Ya, ini daily. Yes. Daily seperti yang kita prediksi kemarin ya, eh, oil itu ketahan di posisi antara 76 sampai dengan 75. Kalau di situ memang tidak break ke bawah, berarti ngejar sekitar 72 ya kita kemarin sampaikan. Nah, itu akan balik naik. Nah, kemarin itu benar-benar ke 76, kemudian malam itu pun malam kemarin tuh nggak ada news apa-apa sih Pak yang sudah saya coba cari ya. Tapi harga oil itu naik ke 78. Ya, sekarang di 78,45 sekarang. 78,45 dan saya pernah sampaikan di oil itu ada triangle pattern ya, triangle pattern. Ya. Atasnya itu masih di area sekitar 80. Jadi kemungkinan oil ini bergerak bisa ke 80-an. Kalau mau ambil area sell bisa di 80. Oke. 80 sampai dengan 79. Ini Jadi area sell pergerakannya juga. sempit Ya. sampai dengan akhir bulan ya. Sampai dengan akhir bulan Juli, Oke. oil kemungkinan pergerakannya antara 80 sampai dengan bawahnya area sekitar 76 75. 5 Oke. poin. Kalau Oke, Pak. area buy di mana, Bu? Area buy masih tetap nunggu di sekitar 75 ya, Pak. 75 tujuh ini, Bu lima ya. Di 76. Ya. sini ya. Daerah Oke. sini ada supply and demand. Ya. Oke, ini area buy di Oke. 75, kemudian area sell ada di 80. Nah, Yes, betul. ya. Oke, karena memang 80 itu adalah resistance 1 yang bulan lalu, Ibu. R1. Oke, oke, bulan lalu ya. Ya. Yes. Ya, itu akan tetap jadi resisten kuat menurut saya. Oke, baik itu untuk oil. Kita lanjut ke forex. Boleh. Sebenarnya tadi nggak ada plan untuk forex, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Kita coba salah satu. Ya. Apa G ini? GBP, pound sterling. Pound sterling, oke. Oke, kita lihat pound sterling. Ada Pound kenaikan sterling ini juga berada di support ya, Pak. Naik sedikit ya kemarin. Ini daily ya? daily. Daily, oke. Eh, angkanya, Pak, saya sih melihatnya masih potensi turun ke mana itu? Pivot. Ke Ke R1. pivot ya? R1. R1 R1 ya, R1. 127.981. Ini R1. Nah, masih potensi akan mengejar ke sana. Jadi kalau buy menurut saya menunggu menunggu ke area situ di 1,27 ya Pak, 27 sekian sekian Oke. di R satunya. Oke. Kalau untuk sell-nya, Bu, Untuk selnya saya mau lihat H1 Pak. time frame H1. Pak, ini kok gambar saya tidak ada di layar ya? Kenapa, Bu Sandi? Ya, gambar saya tidak ada di layar. Adanya Pak Andu Ada, Bais. ada. Kalau Bu Sandi bicara, Ya. gambarnya Bu Sandi keluar. Oh, oke, oke. Berarti mungkin yang error ini handphone saya. Zoom saya kayaknya. Oke, Iya, ini untuk H1. H1 ya. Ya. Nah, itu bisa area asalnya bisa di blok yang merah itu, Pak, di SMC itu, Pak. Smart Money Hmm, Concept. Ya, di area itu. Bisa dibacakan angkanya mungkin untuk referensi teman-teman sahabat gadis forex. ya, untuk area Angkanya, Pak. sell ada di area 128.710 sampai 128.910 di area Yes. sini ya, teman-teman, area merah ini. Area Ya, sell. Oke, kita lanjut oke. sekarang ke Oke, kita lanjut di Bitcoin boleh. Bitcoin. Ya. Tapi jangan lupa ya, sahabat gadis forex, ketika mengambil transaksi, entah itu buy atau sell, jangan lupa untuk pasang antisipasi kerugian, entah itu hedging boleh atau boleh juga dengan pakai stop loss. Selalu smart dalam trading, selalu bijak ketika trading. Ya, Oke, Bitcoin ya, naik koin ya Pak. menukik tajam, naik Yes, kemarin sempat benar-benar turun sampai dengan 63.000 poin sekian ya. ya, enam tiga koma Kemudian tadi empat. pagi,
betul. Tadi pagi kembali naik. Menurut saya juga ini akan potensi ngejar ke area smart money konsep esensi yang merah itu. Nah, balik ke situ lagi sebelum turun sih menurut saya. Sebenarnya, 63,4 area yes, sini. ya, Bitcoin itu kalau dikecilin itu sebenarnya dia itu bikin pola, Pak. Kalau kita kecilin ya, ya daily dikecilin, oke. Nah, tuh polanya itu kan sideways besar ya. Area 70-an sampai dengan area 53, 55 itu sideways besar sebenarnya. Sideways, Nah, ya betul. yes, dan area 70-an itu memang resisten kuat. Saya sih eh, agak kurang yakin kalau Bitcoin ini segera ATH kembali ya dalam waktu dekat maksudnya. Tapi kalau misalnya akhir tahun atau awal tahun depan, akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 itu potensi naik. Cuman menurut saya sebelum bikin ATH baru biasanya itu dia akan koreksi yang cukup dalam. Makanya saya selalu sampaikan ke sahabat gadis forex kalau mau buy di market spot itu bisa tunggu di area 60 ke bawah. Jadi 60 misalnya mau average di 58, average lagi di 55. Nah, seperti itu. Kalau mau yang future, nah ini bisa tunggu sell di 70.000. Di area 70.000 itu bisa sell. Oke. Ya, ini sudah mendekati area sell, Bu ya. Nanti kalau teman-teman yang di view Yes, bisa menunggu untuk di area 70 sell. yes. Dan area buy-nya menunggu di 50-an, Bu ya. Di- 50. Ya, 60 menurut saya sudah kalau mau masuk boleh ya. Kalau mungkin 10% dari ini saya ngomong untuk market spot ya, Pak. Jadi ya, kalau 60 itu bisa masuk 10% dari modal yang dipunya. Nanti kalau turun oke. lagi bisa di average 10% lagi, 10% lagi ke bawah. Seperti itu. Oke. Sampai dengan area 50-an. Oke, itu untuk Bitcoin, Bu ya. Yes, Kemudian cukup Bitcoin, kita lanjut ke cukup. Nah, kita lihat untuk DXY-nya. Ini adalah ya. salah satu indikator yang berpengaruh ya untuk pergerakan harga di beberapa mata uang, juga emas, bahkan juga Bitcoin dan juga saham. Jadi Kalau kita lihat nih, dari pola ini sepertinya akan melanjutkan penurunan, Bu ya. penurunan ya. Ya, ini terjadi Berarti dia ketahan di 104 ya. double top ya. Dia di double top. Ya, dia ketahan di 104 di support satu. Oh Dia ya, ketahan di itu satu. memang memang seperti double top, tapi saat ini kan dia berada di neckline ya Pak. Kemarin itu sempat seperti di break yang turun itu Pak candlenya. Nah itu seperti mau di break ya neckline-nya, tapi Ya, kemudian dia balik rebound ke atasnya neckline. Jadi saya ya. masih belum bisa menyampaikan apakah pola dari double top-nya ini kejadian seperti itu. Oke. Dan menurut saya karena secara geopolitik Amerika saat ini masih dalam rangka pemilu ya, Ya. menurut saya marketnya juga masih wait and see sih. Masih akan Oke. sideways di tidak akan naik tajam atau turun tajam menurut saya. Kecuali ada blunder dari salah satu kandidat ya, entah itu Donald Trump, entah itu Kamala Harris, yang membuat orang hilang, bukan hilang kepercayaan sih, keluar dari US dollar. Hmm. Begitu Pak. Berarti untuk di XY ini sementara masih wait and see dulu, Bu ya. Masih wait and see, masih masih bergerak di sekitar 104 sampai 106 menurut saya. Masih tetap di Oke. situ angkanya. Oke, baik. Ini untuk chart hari ini sudah semua, Bu ya. Yes, Ntar lihat chartnya. sudah. Ya. Nah, Mungkin. oke. Sekarang untuk program Gadis Forex sendiri, saya dengar mau ada pelatihan-pelatihan, Bu ya. Yes, jadi saya ingin menambahi satu video ya, satu sesi khusus untuk membahas secara teknikal. Eh, Seperti yang misalnya hari ini saya pakai, yang kita sering pakai ya Pak, kita kan pakai pivot point sama smart money concept dan bantuan RSI ya. Nah, Iya. kedepannya saya akan bahas satu-satu supaya untuk pembelajaran sahabat gadis forex ke depannya supaya ketika bertransaksi itu punya
mapping gitu. Jadi punya apa ya, ya mapping panduan untuk kira-kira mengambil transaksi ini yang bagus, buy di mana, sell di mana gitu. Tidak hanya menerima analisa mentah dari kami, dari kita mungkin atau dari pihak lain gitu. Ya kita kan sebagai seorang traders itu harapannya itu kan trading for living ya Pak. Kalau kita ngomong trading for living itu berarti benar-benar jangka panjang. Kalau jangka panjang kita nggak bisa bergantung sama seseorang. Kita harus bergantung pada diri sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Contohnya saya lah, saya nggak bisa bergantung sama orang ini. Oke. Oke, baik Bu Saya Cindy. harus bergantung pada diri saya. Pak, Ya. satu lagi mungkin bisa dibukakan apa namanya Forex Factory. Barangkali nanti malam ada news. Oh, Forex Factory Ya, sebentar. kita cek dulu. Karena Forex Factory itu kalau di sini harus pakai VPN. Sebentar, Oh coba gitu. Kalau saya konekkan VPN atau dulu. kalau investing.com punya Pak. Sebentar, saya lagi connect Forex Factory. Bentar, saya juga cari di sini aja. Investing.com. Hmm. Oke, sudah masuk Bu ini saya Forex Oh, udah Factory. masuk ya? Saya Oke. share screen sebentar. Ya, ini. Oke. Forex Factory. Jadi untuk sahabat gadis forex itu penting ya sebelum bertransaksi itu setiap pagi selalu cek kalau punya Forex Factory boleh dibuka kalau punya karena kalau Forex Factory itu memang sekarang harus pakai VPN ya Pak. Ya, Tidak kalau bisa untuk dari dapat Indonesia, free ya dari Indonesia harus pakai VPN. VPN betul. Ada satu rekomendasi lagi bisa lihat di investing.com ya. Sebelum mengambil keputusan transaksi penting kita cek dulu kira-kira ada berita nggak yang akan rilis baik itu high impact atau middle impact karena takutnya nanti kita nggak concern ke fundamental kita asal ambil tidak antisipasi atau apapun terus kita kena pergerakan saat news. Nah Ya. saat news kalau high impact itu misalnya gold itu bisa bergerak dalam waktu 1 jam aja itu bisa lompat 20 sampai 40 poin. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati, nggak apa ya nggak antisipasi di awal itu malah bisa merugikan kita. Gitu. Hmm. Nanti malam Pak ada news high impact ya jam Ya, 19.30 ada ya, core betul. PCE price index CPRS Index. ya. Di sini Itu merah ini ada indeknya merah. betul Ya. ada month of month, ada year of year. Jadi menurut saya ini perlu perlu diantisipasi untuk teman-teman saat pengambilan keputusan transaksi nanti ya di 19.30. Saran saya sih kalau memang psikologi kita itu tidak dalam trading by news, tapi kalau kita mau spekulasi ya boleh masuk transaksi saat news. Kemudian ada lagi Pak, oh enggak, jam 21 itu ada Michigan one year inflation expectation, tapi sepertinya itu middle impact ya, nggak seberapa pengaruh. Cuman ingat, nanti ada Core PCE Price Index jam 19.30 bertepatan dengan hari ini akan tutup candle weekly, Pak. Jadi Nah, betul. eh, agak hati-hati ya. Dilihat juga time frame besarnya di weekly kira-kira seperti apa bentuk candlenya. Kalau memang sudah berasa di resisten, ada potensi akan koreksi nutup di bawah sih, Pak. Dan ini ternyata ada pertemuan G20, Bu. Seperti itu, Pandu. Sejauh sejauh mana pengaruh ya atau dampak dari pertemuan G20 ini, Bu? Weekly-nya, tuh, weekly-nya itu, weekly-nya gold ya. Saya Ya. sampaikan weekly-nya gold itu sebenarnya tidak oke ya, Pak. Seperti menyatakan dia rejection untuk naik lagi dan ada divergen di weekly. Maka hati-hati teman-teman, trennya memang masih naik ya. Tapi hati-hati potensi koreksi turun dulu sebelum dibawa ke all time high. Hati-hati Oke. posisi buy menurut saya.
Kalau Oke. saya lihat seperti ini weekly-nya, saya Hmm. referensi lebih banyak di sell-nya ya. Tapi jangan langsung ambil sell di harga serampangan ya Hmm. Pak. Kita tetap mapping dulu. Lihat Oke. mulai time frame besar, kita turunin ke time frame kecil. Dan tetap gunakan Eh, risk saya management ya. saya lihat sedikit monthly-nya. Monthly-nya juga sudah berada di resisten, jadi agak hati-hati untuk posisi buy ya. Boleh Hmm. ambil posisi buy tapi agak hati-hati karena memang trennya masih tetap naik untuk Oke. tren besar gold, Ya. tapi dengan apa namanya bentuk candle seperti ini menurut saya itu potensi untuk koreksi turun dulu. Oke. Mungkin itu Pak Ando Cukup. analisa Ya. dari saya si gadis forex. Ya. Terima Semoga kasih. bermanfaat buat sahabat-sahabat gadis forex. Dan jangan lupa nanti tunggu video pembelajaran kita selanjutnya ya Pak. Oke, terima kasih Miss Andi, terima kasih sahabat gadis Forex yang sudah menonton. Ya, ini cukup untuk hari ini. Oh iya, ini minggu terakhir ya. Kita ketemu lagi di hari Senin. Ya, terima kasih semua. Jangan lupa like dan subscribe.